yang budaya lewat teknologi. Budaya dan sejarah sama saja ya, Bapak. Ini kebetulan saya menulisnya judulnya budaya gitu. Kemas budaya lewat teknologi. Ini judul ini saya ambil sewaktu ikut kegiatan Laseda kemarin di Jakarta tanggal 10 sampai 14 Maret tahun 2020 kemarin. Kegiatan Laseda ini difasilitasi oleh BPNB, yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat yang bekerjasama dengan BPNB DKI Jakarta dan BPNB Banten. Kegiatan ini sasarannya adalah siswa SMA dan SMK di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten beserta guru pendamping sebanyak 150 peserta. Kebetulan SMA Muhammadiyah sendiri mendapatkan kepercayaan ditugasi untuk mengikuti lawatan sejarah ini, dan salah satu-satunya sekolah di Kabupaten Cirebon yang mengikuti lawatan pada bulan Maret kemarin. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memupuk kecintaan generasi muda pada budaya dan sejarah daerah agar dapat melestarikan budaya di lingkungannya masing-masing dan bisa melestarikan kebudayaan daerahnya lewat media elektronik dan media sosial yang sekarang ini hampir dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di dunia. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Maret 2020 dengan mengambil lokasi di daerah DKI Jakarta. Adapun lokasi-lokasi yang dituju oleh Laseda kemarin, yang pertama adalah Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala ini merupakan museum perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sejarah TNI mempunyai peran penting dalam meningkatkan jiwa dan semangat serta memperkuat jati diri bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dan di museum ini saya juga bisa melihat ada sebuah rumah itu dulunya merupakan tempat pengasingan Bung Karno, yaitu bernama Wisma Yoso. Yang kedua adalah Museum Nasional. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Tujuan Museum Nasional ini didirikan yaitu meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Nah, mengapa Laseda ini dilaksanakan? Ibu, anak-anak itu sebagian besar pasti beranggapan sejarah itu adalah masa lalu. Pengalaman saya pernah mendapatkan siswa ketika akan mengikuti pelajaran sejarah, ada yang mengatakan seperti ini, Bu, buat apa sih belajar sejarah, itu kan masa lalu. Kita kan hidup bukan untuk masa lalu, katanya untuk masa depan. Nah itu, mungkin mereka ini sejarah itu hanya membaca dari buku, belum melihat lebih jauh, apa sih tujuan kita mempelajari sejarah begitu. Nah, di Laseda ini yang difasilitasi oleh BPNB, itu bagus sekali Bapak Ibu. Selain kita diajak jalan-jalan, peserta juga harus membuat beberapa tugas. Di antaranya yaitu membuat video di Instagram, lalu foto itu mengambil dari satu objek yang ditemui lewat sejarah, dan ada artikel pendek yang nantinya itu akan diposting di media sosial. Nah, di sini saya menyoroti salah satu tugas siswa yaitu foto sejarah dengan mengambil objek yang ada di Museum Dirgantara dan Museum Nasional. Itu ada beberapa foto yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah tandu dari singgasana jenderal saat perang, Jenderal Sudirman. Nah, di situ ada tandunya Bapak Ibu. Ternyata itu mempunyai filosofi sendiri ya. Dan yang kedua adalah timbangan. Nah, di situ saya tertariknya karena apa? Karena melihat
artikel dari siswa, tulisan dari siswa yang diposting di media sosial. Ternyata timbangan itu dari zaman dahulu ini bisa dilihat timbangan ini dibuat oleh Sultan Banjar karena apa? Karena timbangan itu untuk menimbang hasil bumi Bapak Ibu. Jadi hasil bumi rakyat itu ditimbang bukan dengan timbangan yang 1 kilogram atau 3 kilogram, melainkan oleh timbangan berat badannya Sultan itu sendiri. Jadi itu harus setara dengan begitu. Coba bayangkan kalau anak di bawah dan salah satu anak aja atau beberapa ditugasi untuk atau memfoto objek dan ditulis artikelnya, itu pasti akan banyak sekali. Coba kalau di sekolah Bapak Ibu misalkan ada 200 anak, buat foto masing-masing, cari satu objek dan dijadikan artikel, dibuat keterangannya. Nah, itu pasti kan sudah bisa menjadi e-book. Kalau saya bayangkan pasti kalau tiap-tiap anak menulis dengan liputan yang itu pasti akan bagus sekali dan itu akan menarik untuk dijadikan pelajaran sejarah yang teknologi gitu. Nah, dari dua saya sesuatu yang berharga dari anak-anak kita, ternyata mereka antusias ketika diajak melihat langsung objek yang dulu di bangsa kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya di hari kedua kita berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional ini ternyata Perpustakaan Nasional Indonesia itu merupakan perpustakaan yang tertinggi di yaitu setinggi 120,3 meter dengan 27 lantai. Perpustakaan Nasional ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, penelitian, pelarian, dan pusat perpustakaan, serta berkedudukan di ibu negara. Nah, kami beri 50 peserta langsung kita perpustakaan. Hanya 5 menit daftar lewat online dan difoto di sana langsung jadi. Ini gratis Bapak Ibu. Dan fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya kita bisa membuka e-books yang ada di Perpustakaan Nasional. Lanjut terakhir itu kita diajak untuk melihat wayang bebek di Taman Mini Indah. Nah, tanggapan wayang adalah sebuah pertunjukan yang mungkin tradisional sekali, biasanya menggunakan bahasa-bahasa daerah. Dan ternyata setelah saya lihat wayang bebek ini wayang bebek merupakan kolaborasi antara seni suara, seni musik, dan seni pertunjukan ya, seni teater. Itu menarik sekali. Anak-anak muda itu mengangkat pentas wayang ini modern dengan bahasa yang modern dan tema yang kekinian. Misalkan menggunakan Facebook, itu di situ ada menggunakan media-media sosial, dan penceritaannya itu menurut saya luar biasa menyenangkan begitu. Bayangan saya pasti saya akan ngantuk ketika melihat wayang, tetapi ketika melihat wayang bebek ini ternyata lucu dan betul-betul banyak pesan moral di dalamnya begitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita diperkenalkan di Taman Mini Indonesia ini. Taman Mini Indonesia Indah ini yaitu kesenian tradisional yang syarat akan nilai kemanusiaan yang disesuaikan dengan kehidupan masa kini. Kita mengunjungi museum, perpustakaan, dan Taman Mini Indonesia Indah, para juga dibekali ilmu lewat talk show yang menarik. Yang pertama, malam pertama itu ada talk show dari media massa yang membekali pelajar lewat ilmu di mana caranya siswa bisa
memasukkan setiap pelajaran yang ditemukan dan yang merasa dikuasainya itu masukkan ke media massa sehingga bisa tersebar luas dan tidak membosankan siswa begitu. Dan yang kedua adalah kita juga diberi talk show oleh salah satu profesor, itu saya lupa profesor siapa namanya. Nah, itu tentang asal-usul manusia. Dan saya baru tahu bahwa sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Dan ternyata prinsip dia bukan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu genetika Tunggal Ika. Ternyata ini berada di gen-gen yang berbeda, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Gitu. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing agar terus lestari sepanjang masa. Ya, nah itu saja Bapak Ibu. Ini saya bisa melihat kunjungan ini sebagai sesuatu yang luar biasa menarik. Kenapa? Karena kita dari berbagai provinsi ya, walaupun hanya 3 provinsi, ternyata kita bisa sharing pengetahuan dan kita bisa memasukkan foto-foto kegiatan itu dengan objek-objek yang menarik untuk siswa khususnya dan untuk guru mengemas agar pembelajaran itu menarik. Selain foto, ada juga video-video TikTok yang dibuat oleh siswa saat itu langsung spontan begitu. Tapi bukan TikTok yang hiburan, tapi TikTok yang berisi pengetahuan. Gitu. Lalu ada artikel tentang objek sejarah yang di-share di media sosial dan film dokumenter kajian sejarah masa lampau. Nanti saya share film dokumenter yang dibuat oleh siswa saya dalam kajian kemarin Bapak Ibu. Begitu saja, mohon maaf pemaparannya kurang mendalam dan ini saya hanya memperkenalkan saja bagaimana kita mengemas sebuah sejarah agar tidak membosankan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Luki. Bapak Luki, Iya, Pak Luki. iya, terima kasih Bude. Ya, terima kasih Bu Desi atas pemaparannya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi tidak cukup jelas sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali lagi tentang Laseda ini. Mangga silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau kurang jelas atau barangkali ada sedikit penambahan yang terlewatkan dari pemaparan Bu Desi, silakan ditunggu. Oke, Bu. Ya. Pak. Iya, silakan. Ya, Ibu Farida silakan. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh yang presentasi tuh Mbak Kiki ya? Ibu Desi. Ibu Desi. Sorry. Ibu Desi ya. Ibu Desi keren banget. Artinya setiap perjalanan kita ini kan kebetulan Desi di sejarah ya. Sebenarnya kan bisa di semua mapel juga sama, intinya seperti itu ya Bu Desi ya. Artinya di IPA seandainya kebetulan saya IPA, kita bisa ajak anak-anak untuk mengamati lingkungannya, kemudian membuat sebuah artikelnya tentang objek yang ini, dan ini keren banget. Saya jadi kepikiran juga gitu ya, dapat ide juga gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Nah ini Bu Desi mungkin kita kembangkan kalau itu kan ke yang sejarah-sejarah yang di museum-museum ya. Sebenarnya kan di Cirebon sendiri kan Cirebon sendiri kan banyak banget kan peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, jika semua guru sejarah nih ya sosoknya seperti Bu Desi yang bisa mengajak ke lingkungannya sekitar gitu ya, kita manfaatkan budaya lokal kita untuk
mengangkat budaya lokal kita dan membuat artikelnya, saya yakin ini sejarah di Cirebon itu bisa Cirebon, Kuningan dan sekitarnya itu bisa terekspos dengan baik gitu. Iya, Bu. Betul, Ibu. Kan karena Cirebon itu sebenarnya gudangnya sejarah gitu kan, banyak banget gitu ya yang bisa betul. diekspos. Iya, Bu. Tapi cuma sayangnya karena mungkin ulasannya kurang banyak gitu ya, tidak semua orang mengenal gitu, tidak seperti Bali ataupun Jogja yang orang langsung mengenal Jogja itu dengan kesultanannya, padahal Cirebon juga sama dengan kesultanannya. Tetapi Cirebon mungkin kurang terekspos lah menurut saya, dan mungkin cara ini mudah-mudahan bisa memberikan peluang gitu kan ya, memberikan peluang. Nah, mungkin Bu Desi bisa sharing kira-kira kalau kita menerapkan itu ke anak-anak, kelemahannya di mana gitu. Karena mungkin kan anak-anak harus keluar tuh dari sekolahnya gitu ya. Apakah itu ada masalah nggak tuh dengan apa namanya perizinan atau mungkin dengan transportasi dan sebagainya gitu. Karena kami gitu ya, ketika mau membawa anak-anak keluar itu kami agak ketakutan gitu, Bu. Karena mungkin kan kami harus ada biaya transportasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu Desi. Iya, Bu. Ada lagi, Bu? Halo. Udah, itu aja dulu. Iya. Iya. Mau langsung dijawab? Ya. Boleh Pak Luki, Nah. boleh. Iya, Ibu Ida, terima kasih sharingnya. Ya, memang Cirebon ini salah satu kota budaya dengan kekayaannya yang begitu luar biasa kalau menurut saya, Bu ya. Nah, mungkin kalau untuk anak sekolah banyak kendala-kendala ketika kita ingin outing atau belajar di luar sekolah. Betul yang Ibu Ida katakan, salah satunya adalah perizinan dan biaya begitu. Tapi alhamdulillahnya kan sekarang ini kita menerapkan 5 hari sekolah ya Bu, full day school. Jadi hari Sabtu itu masih ada waktu luang untuk siswa mengerjakan tugas. Nah, biasanya saya mengajak siswa ketika outing itu di hari Sabtu, Bu, karena hari Minggu itu sudah merupakan harinya untuk keluarga. Jadi kita rencanakan dulu hari Sabtu dari pagi. Tujuan kita yang sesuai dengan kompetensi dasar atau materi itu kemana dulu atau mau apa dulu. Cari yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar tentunya ya Bu ya, di bidang pelajarannya masing-masing. Nah, ini memang kita harus perlu persiapan kalau untuk membawa siswa keluar sekolah. Jadi sebisa mungkin proposalnya itu dibuat 1 bulan sebelumnya. Jadi kita merancang program apa saja yang akan dilaksanakan ketika siswa dibawa keluar sekolah. Jadi proposal dibuat 1 bulan sebelum pelaksanaan. Karena 1 bulan itu jedanya kita untuk yang pertama adalah meminta izin dari sekolah dulu, yang kedua dari orang tua, dan yang ketiga dari tempat wisata atau tempat kunjungan yang akan kita kunjungi. Nah, dari situ kita memperoleh kesepakatan kapan nih harinya begitu. Nah, yang kedua biaya. Biaya ini saya rasa untuk anak-anak ya memang kalau orang tuanya yang kurang mampu itu cukup memberatkan gitu, Bu. Tapi dalam waktu sebulan itu biasanya ada tabungan, Bu. Saya biasakan anak untuk menabung, misalkan sehari 2.000 atau berapa semampunya begitu, Bu. Jadi ketika pelaksanaan, anak itu biasanya kalau untuk belajar di luar kelas itu mau tidak mau harus ikut, Bu. Dan ini terbukti saya sudah 2 tahun membawa anak keluar kelas, mereka ikut semua gitu. Ya, jadi dananya itu dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan pada saat mendekati pelaksanaan gitu, Bu. Nah, untuk transportasi sendiri, kita harus memberikan kenyamanan kepada siswa ya, Bu. Jadi jangan sampai siswa itu berangkat masing-masing dari rumahnya menggunakan motor atau apa, tapi kita berkumpul dulu di sekolah dan kita sewa kendaraan menuju tempat lokasi supaya keamanannya itu terjamin, insya Allah, Bu. Nah, itu saja, Bu. Mungkin tipsnya untuk membawa siswa belajar di luar kelas. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Ida. Luki, Iya. mangga. Mangga untuk Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada pertanyaan atau sedikit sedikit bertanya tentang ulasan yang tadi terlewatkan atau belum jelas.
Ini sudah ada Pak Udin. Selamat datang Pak Udin. Nih, mangga Bapak Ibu. Ya, selamat datang Iya, mangga Pak Udin. lagi. Belum, ini nggak ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaannya Pak Ya, ya? Iya. ya, Masih pagi ya Pak, masih dingin. dingin. Iya Pak, belum pemanasan. Tinggal, saya ketinggalan nih masuknya nih. Iya Pak. Oh, nggak apa-apa Pak, santai saja Pak. Sempat bingung ya Pak ya? Agendanya banyak hari ini. Tapi asik juga. Iya. Enggak, barangkali dari Ibu Kiki, barangkali ada yang ini, Ibu Tuti atau Ibu Kaila, Share ya Pak, punten. mangga. Ini Halo Pak Luki. iya. Ya. Barangkali ketinggalan. Tadi Pak Udin katanya ketinggalan budaya, nggak bisa Ya. dibuka lagi slide-nya sambil. Sudah kelihatan ya? Iya, Oh ya, udah Mas sudah budaya ya. muncul. Sambil yang lain mengisi presensi yang sudah dimunculkan, mangga Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Mungkin sedikit ini Pak Udin, ini adalah salah satu perjalanan terakhir sebelum pandemi COVID-19, yaitu tuh mungkin di awal COVID-19 ini perjalanan Bu Desi membawa anak SMA Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah lain juga bergabung. Ini mungkin kali kedua kalau nggak salah yang saya tahu. Ini mengikuti sebuah kegiatan di Bandung kumpulnya, kemudian dilanjutkan ke Jakarta. Di sana mungkin Bu Desi barangkali bisa dimunculkan karya siswa yang waktu itu hasil video perjalanan itu Bu De. Di YouTube ya? Oh, di Bisa, YouTube di sudah YouTube. ada. Oh ya, oke. Katanya di YouTube sudah ada. Mungkin Bapak Ibu barangkali mau ngecek atau bisa menjadikan sedikit panduan. Mungkin memang kemarin juga sempat kendalanya itu adalah perizinan ya, karena ini tidak mudah membawa Maaf perjalanan. interupsi sebentar. Itu presensinya kayaknya salah link deh. Coba dicek dulu. Ya, punten. Iya, terima kasih Ibu. Oh iya, itu link meeting. Iya, sepertinya Ibu Anggun sambil menyambi kegiatan lain. Ya, itu link presensinya sudah keluar. Mangga ya Bapak Ibu yang mau mengisi. Mungkin sambil berjalan, sambil saya sedikit menyimpulkan dari tadi apa yang disampaikan Ibu Desi, adalah dari kesimpulannya dari pemaparan itu mungkin sudah waktunya pembelajaran-pembelajaran seperti budaya yang ada di daerah atau di sekitar kita dikemas dalam bentuk digital atau media massa sosial di sana untuk meningkatkan daya tarik atau minat
orang lain untuk berkunjung, terutama meningkatkan informasi-informasi yang terupdate tentang daerah-daerah lokakarya tersebut. Nah, ini mungkin bisa dikemas dalam pembelajaran juga. Dan yang ada di sini, tadi salah satunya Bu Ida sudah menyampaikan ingin rasanya dan mungkin bisa juga diaplikasikan di Alitan, Mi. semua mata Alitan, Dek. pelajaran. Lagi ini. Seperti itu. Pak Iwa, selamat datang. Selamat Iya, datang. sama-sama. Assalamualaikum Pak Iwa. Akhirnya bisa Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya ini. Selamat, selamat. Lanjut. Iya. Iya, akhirnya bisa juga ya Pak. Iya. Tapi nggak ada gambarnya nih. Tuh, nggak kuat. Hmm. Ya, itu ada gambar saya Pak ya. Enggak, masih ditunggu pertanyaannya sekitar tentang Laseda mengemas budaya dalam mengemas sejarah lewat teknologi. Ya, di sana. Iya, Pak Luki. Iya, mangga Pak Iwa. Barangkali ada yang mau tanya. Iya, ini ada satu permasalahan dalam sejarah itu kan ya. Seringkali kita rancu antara sejarah dengan cerita atau dongeng-dongeng ya. Iya. Dan di antaranya kan ketika kita ada misalkan cerita tentang Wali Songo gitu kan. Iya. Nah, seringkali referensi kita kan banyak diperoleh dari digital ya, dari TV. Nah, ketika saya nonton TV itu judulnya Wali Songo. Ya, Wali Songo, tapi ternyata di dalam ceritanya itu ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian termasuk juga yang sekarang sedang tren di TV di cerita tentang di Jawa Barat ya, yaitu Prabu Siliwangi. Ternyata ujung-ujungnya kan ada kekuatan-kekuatan yang seperti itu, kemudian dan ternyata hubungannya dengan Nyi Roro Kidul juga. Ya, ada juga dan yang lainnya, sehingga ini rancu seolah-olah yang namanya sejarah itu mana yang betul. Kalau kita lihat Nyi Roro Kidul kan hanya sebuah hikayat ya, cerita dongeng gitu. Ternyata Prabu Siliwangi ternyata dalam sejarah kan ada, betul. Nah, sehingga untuk anak-anak kadang-kadang kan tidak bisa membedakan, oh berarti Prabu Siliwangi itu memang ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Wali Songo juga sama kan. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi sejarah seperti itu ya, termasuk juga misalnya kerajaan yang ada di cerita-cerita seperti Gajah Mada, Majapahit, nanti cerita-cerita yang hubungannya
ini dengan apa namanya dongeng-dongeng kan, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, gimana itu untuk menanggulangi hal semacam itu? Hingga sekarang anak-anak kadang-kadang bingung mana sejarah, mana dongeng, seolah-olah yang namanya polisi dongeng gitu. Iya. Karena ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul gitu kan. Hmm. Dan cerita Nyi Roro Kidul itu lebih kuat dibandingkan dengan cerita Wali Songo. Ya gitu aja. Iya. Permasalahan silakan. Enggak Bu Desi, itu ada pertanyaan dari Pak Iwa, katanya anak-anak sekarang itu lebih dominan melihat sejarah itu di televisi yang sudah dimodifikasi ceritanya mungkin mudah ditangkap atau mudah dicerna gitu kan. Cuman terkadang ceritanya ini berlawanan dengan cerita yang sesungguhnya katanya. Nah, ini bagaimana biar bisa meluruskan seperti itu Bu Desi? Iya, terima kasih Pak Luki. Ya, Pak Iwa, baiklah. Saya melihatnya sebagai ini apa ya, karena saya belajar tentang bahasanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya cerita fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau cerita fiksi itu adalah cerita yang rekaan, dan kalau non-fiksi itu cerita yang berdasarkan kenyataan. Kalau non-fiksi itu tidak apa namanya, tidak imajinatif gitu. Nah, memang kalau kita lihat, kalau fiksi itu adalah cerita-cerita yang pada waktu itu sifatnya anonim, Pak. Tidak ada nama pengarangnya. Jadi cerita itu berkembang dari mulut orang atau masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga tidak ada bukti fisik dari cerita rakyat tersebut. Nah, kebanyakan yang berkembang di masyarakat adalah cerita-cerita rakyat, seperti cerita tahayul atau cerita mitos atau mite begitu. Terus cerita-cerita fabel. Nah, ini kan cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat. Tapi memang ada sejarahnya, yang benar-benar sejarah adalah cerita tentang kepahlawanan atau cerita tentang Tambo begitu. Nah, kita harus bisa membedakan antara mana yang fiksi dengan mana cerita betulan. Makanya waktu itu pernah Mama sampai berkata, saya itu tidak menceritakan sejarah ini benar atau tidak gitu, karena saya sendiri tidak melewati masa-masa itu gitu. Jadi kita harus, yang penting kita harus yakin bahwa memang ada cerita-cerita tahayul yang berkembang di masyarakat, tapi itu merupakan cerita imajiner atau rekaan. Kalau kita ingin lihat sejarah yang benar, itu biasanya ada di cerita biografi atau riwayat hidup tentang tokoh-tokohnya itu sendiri, Pak. Jadi kemungkinan besar kalau cerita biografi itu cerita-cerita fiksinya itu tidak masuk ke dalamnya begitu. Jadi lebih baik kalau ingin benar-benar melihat sejarah yang asli, yaitu baca buku biografinya, gitu Pak. Itu saja Pak Iwa, terima kasih. Ya, kembalikan lagi kepada Pak Luki. Iya. Bagaimana Pak Iwa, sudah jelas? Nah, sinyalnya hilang di Kuningan. Pak Iwa bagaimana? Belum jelas ya Pak Iwa? Halo? Sepertinya ke unmute punya Pak Iwan. Itunya di speakernya dinyalakan Pak Luki, Pak Iwanya. Iya. Oh, Ya udah, Mas. Iya, ke ini lagi. Sebentar, sayanya nih harus dibuka. Iya. Ya. Standby Ya, sampai jadi, sore. Jadi intinya gitu, yang paling saya khawatirkan itu kan adanya cerita-cerita yang kemarin aja kan, judulnya Wali Songo gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya kan ceritanya yang tertangkap, apalagi yang ada di TV itu ada sedikit-sedikit berantem. Iya. Api dan sebagainya,
Nah, seolah-olah yang namanya Wali Songo itu jago berantem, kemudian dakwahnya dengan penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Sedangkan yang saya tangkap, yang namanya Wali Songo itu ada orang-orang yang hatinya lembut gitu. Iya, Pak. Tidak dan sekarang berantem apa akhlak yang baiknya itu tidak dimunculkan, sedangkan Islam itu kan diterima dengan karena kelembutannya, kemudian bijaknya dan sebagainya. Ya. Nah, disuruh ya, terima kasih. Iya. Pak Iwa, halo. Ya, sepertinya Pak Iwa terpotong-potong suaranya, Bu Dek. Enggak, kalau di saya lancar. Buka, Di misalkan Bude lancar. nama Anggun Novita. Nah, nanti di situ ada room chat-nya, ada presensinya. Halo? Ya. Bu Anggun, tolong presensinya di-share lagi. Nah, itu. Nggak ada yang muncul gambar nih? Enggak, yang chat, room chat. Room chat, Pak. Room chat Iya, Pak Iwa cari icon room chat. yang mana? Yang Ada speaker, ada gambar ini. Bundar. Ada ya. Ada speaker, ada ini. Sebelumnya itu chat, Pak. Saya speaker, ada kamera, ada Bukan, titik 3. Ya, di sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan yang nama-nama. Oh ya, yang sampingnya titik 3, Pak. Oh ya. Iya. Yang nama-nama, nah di situ ada klik kali. Bukan, jangan dikali, Pak. Yang sebelah kanan partisipan, Pak. Sebelah kanan. Yang titik 3. Iya, sebelahnya. Bukan, sebelahnya. Antara partisipan sama titik 3. Oh. Ya, yang kayak icon obrolan tuh, Pak. Pak. Iya, ha? Halo? Oh, kalau pakai HP dibuka yang gambar paling atas, Pak. Ada gambar orang tuh, Pak. Halo, Pak Luki. Iya. Bagaimana, Bude? Iya. Ya, dikembalikan aja ke Pak Luki, mangga silahkan. Ya, saya rasa sudah cukup ya, Bude. Iya, cukup kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada yang bertanya lagi, karena nanti jam 10.30 akan dilanjut dengan sesi kedua ya. Nanti Yana mungkin barangkali Bapak Ibu mau ada aktivitas sedikit gitu kan, karena mumpung hujannya sudah reda, alhamdulillah kata Panandangnya, sinyalnya sudah muncul lagi. Iya. Sedikit kesimpulan dari materinya tadi yang disampaikan oleh Bu Desi Komalawati SMPD, yaitu bahwasannya memang
cerita itu tergolong menjadi dua ya, ada yang bercerita berasal dari rakyat, ya, yang ibaratnya tidak ada sumbernya dan yang satu lagi adalah cerita secara fakta gitu kan di sana. Yang pasti kita nanti sebagai orang tua harus tahu cerita yang sebenarnya seperti apa antara di televisi dengan sejarah yang sesungguhnya di sana. Dan yang kedua adalah pembelajaran apapun tidak hanya tentang sejarah, baik itu teman pembelajaran yang lain dan sebagainya, usahakan di dalam dunia pendidikan bisa dikemas lewat dunia teknologi agar mudah dipahami oleh siswa-siswi kita semuanya. Apalagi sekarang sudah milenial abad 21. Ya, seperti itu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak, atas partisipasinya di pelatihan SMA Muhammadiyah sesi pertama ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Desi atas waktunya sudah pemaparan materi. Saya kembalikan lagi kepada host Ibu Anggun Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki. Sudah diperbaiki. Oke, Bapak dan Ibu, materi pertama di sesi pertama pada pagi hari ini yaitu tentang mengemas sejarah dan budaya lewat teknologi. Barangkali ini bisa jadi pilihan atau bisa jadi cara untuk lebih mendekatkan anak-anak milenial, mereka yang membuat kemasan sejarah dan budaya menjadi menarik. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari pemaparan Bu Desi pada pagi hari ini. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa lanjut lagi di sesi yang kedua di 10.30 Bapak dan Ibu. Masih di room yang sama, tapi dengan pemateri yang berbeda. Insya Allah hostnya masih sama, masih saya. Oke. Barangkali dari Bapak dan Ibu instruktur ada komentar terlebih dahulu sebelum meninggalkan room. Mangga dipersilakan Pak Ananda, Pak Udin, Ibu Ida. Cukup dari saya, barangkali Pak Nandang. Oke, dari Pak Udin cukup. Terima kasih Pak. Bagus. Ya nggak panjang komentarnya Pak Udin. Irit Pak. Ya masih kecil, terkadang ya agak naik, masih naik turun biasa. Masih naik turun. Hujan sih, ya. Habis hujan ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saja di presensi tuh Bang Gun. Iya Pak, kenapa? Ya, ditambah yang peran serta tuh lainnya aja satu. Oh gitu, ya. Berarti satu kan ini lagi, satu opsi lagi ya Pak ya? Satu opsi lagi aja. Barangkali ada yang dari luar ya Pak? Luar juga Ya. butuh tadi nah bagian Aduh. tuh ya. Oke loh Pak, nanti ya gimana Hodin? Iya.
Masih sibuk, nanti saya di ini khusus teman nanti. Iya, Makassar. Kira tuh, Pak Hairudin. Pak Herudin, Pak. Susah, Pak. Pak Herudin apalagi sama saya, Pak. Sibuk. Belum ada respon kemarin tuh. CS-nya sama Pak Nandang, Pak. Pak Heru, Pak Markana sama Pak Markana. CS-nya sama Pak Markana. Nah, iya, Mak. Saya pesan ke Pak Nandang. Tapi mudah-mudahan kalau Pak Markananya udah mau sih, Pak Herunya mau ya, Pak Nandang ya? Ya, iya, Oh, Pak Markana. Makanya saya udah narik Pak Markana. Pak Yogi kan sudah. Kemarin saya tarikin, Bu Hajah Nana kan udah, grup Duku Puntang. Tuh, alhamdulillah udah mau tampil. Iya. Berarti Ya setelah gitu mudah-mudahan ya. sih Pak Herunya mau tampil juga. Nanti kalau Pak Indra sudah tampil nih, Pak Indra kan besok kalau tidak salah ya, grup Pak Indra Oh, tampil besok. nanti. Kalau nggak besok paling Kamis grupnya Pak Indra itu sudah terbentuk, malah jadi 4 orang dengan Bu Sukaidah tuh. Jadi lebih satu Oh. kata saya nggak apa-apalah 4 juga. Iya. Iya. Saya juga berempat ini, Pak. Ya? Ini yang kelompok saya juga ini kan berempat akhirnya. Iya ya nggak apa-apa. Iya, karena dari sekolahnya berempat. Jadi kan ya udahlah Ya, satu nggak jadi kelompoknya masalah biar- tinggal diaturnya. Yang penting kan terpenuhi tugas 2P, 2M, 2H itu aja. Kalau sudah itu nanti tinggal ngebantu-bantu yang lain, barangkali ada kendala nanti Bu Anggun. Oke. Masih boleh ikut gitu, barangkali yang lain kekurangan host, moderator. Nah, nanti yang sudah bisa tampil lagi. Oke, Pak. Oke, mantap lah, gitu aja udah Bang. Terima Ini lah, kasih, Bang. saya mau nengok dulu ini, saya mau nengok tetangga sebelah dulu nih. Oke, Pak. Iya, saya juga kayaknya harus Lagi, begitu. ya, yang lagi semangat Bu Sartika ya, saya loncat dulu Pak Udin. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin Pak Makasih, Udin, Pak Nandang. ya jangan sampai loncat nih Pak Udin dari sini. Nanti saya loncat dulu ke Bu Sartika, kasihan. Oke, siap. Ah, nanti tengah-tengah lah, loncat-loncat aja nanti kiri kanan. Oke, Pak. Awas Tengahnya jatuh di ya, Pak. HP sih pakainya. Iya. Oke, mangga dilanjut saja lah sambil nunggu. Setengah jam lagi kan ya? Iya, setengah jam, jam Iya, 10. ya. Oke, saya izin lab dulu. Saya mau masuk dulu ke ini istri yang kedua nih. Wah, enggak Bapak. Oke. Bu Kiki, Pak Iwa boleh di live dulu. Nanti Istirahat dulu bisa 30 menit, ya, 30 menit lumayan. nanti masuk lagi gampang Pak Iwa. Masuknya kayak tadi. Aku di live dulu ya, Pak Luki ya. Mangga. Namanya nggak muncul masalahnya. Ini saya juga Penasaran. mau ke Semam tapi masih gerimis. Di Semam gerimis nggak Bude? Ya. Masih Ya, sama ya? hujan sih. Enggak, tapi udah nggak deras banget. Pak Kartiwa sih jangan keluar, nanti susah masuknya lagi. Di sini ya, Pak. Iya, mau masuk jangan keluar. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.